orang itu, akidah umat mau diganti orang dari sifat 20 menjadi tauhid yang 3. Ya, ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan kesalahan trilogi tauhid Wahabi. Loh, kok jadi Wahabi? Betul. Kesalahannya banyak. Karena itulah awal ekstremisme. Itulah awal orang mensyirik-syirikan Ahlus Sunnah. Contoh pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak? Ada tauhid orang musyrik? Yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahab taklid kepada Ibnu Taimiyah bahwa tauhid rububiyah meyakini Allah pencipta alam, ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting namanya mantik. Belajar mantik, ilmu logika. Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah, kata mereka, cuma kami. Cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran? Sekarang ada pesantren ngajarin kitab tauhid, Saleh Fauzan. Di situ isinya tawassul itu syirik. Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan mau lah, ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu, ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Saleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan asyirkul akbar. Syirik besar. Oi, musyrik, syirik akbar. Orang Madura tawassulan semua nggak? Ila hadrati begitu kan? Ila hadrati itu tawassulan semua itu. Bijahi Sayyidina Mustafa, bijahi fulan. Kita biasa tawassul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawassul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawassul ke Syekhana Khalil, nyembah Syekhana Khalil nggak? Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawassulnya Wahabi itu nyembah. Kalau tawassul kita, enggak, kita nggak nyembah, malah ngirimin Fatihah kok, ya. Jadi mereka gagal faham manhaj su'uzzon. Karena para sahabat tetap tegak dengan ilmu, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Manhaj mereka satu masyarakat yang mentauhidkan Allah. Pernahkah tercatat dalam sejarah para sahabat itu melakukan kesyirikan seperti kaum kita, mendatangi kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati? Kalla thumma kalla, tidak pernah. Bahkan kalau saudara membaca di kitab hadis Sahih Bukhari, di bagian kitab Istisqa, pernah terjadi musim kemarau panjang pada zaman Umar, pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di situ meminta-minta, ya Rasulullah, kita sedang ditimpa kesusahan musim kemarau yang panjang dan seterusnya, seperti kaum kita pada zaman ini di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara muslim yang lainnya. Entah berapa ribu kubur tertentu yang dijadikan pemujaan
Lihat manhaj para sahabat. Ini tatbik penerapan terhadap firman Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun juga. Syai'a. Padahal kubur Nabi, kubur termulia di dunia, jaraknya dekat. Mereka berada di mana? Hanya beberapa langkah. Tidak ada seorang pun sahabat yang mendatangi kubur Nabi meminta. Enggak. Tapi mereka bertawassul dengan orang saleh, yang betul-betul saleh, yang berjalan di atas nur cahaya Al-Quran dan Sunnah. Paman beliau, Umar, berdoa, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada Nabi-Mu. Dahulu, semasa Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, tidak ada seorang pun yang mendatangi kuburnya untuk meminta-minta. Dahulu kami bertawasul dengan Nabi-Mu. Sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi-Mu, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Turunkan hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik, rawi hadis. Maka Allah menurunkan hujan. Lihat aqidah as-sahihah. Karena itu Allah angkat. Selama mereka tegak dengan ilmu, dengan iman yang benar, dengan amal taat, mereka beribadah kepada Allah jauh dari segala bentuk kesyirikan, Allah akan angkat, tunaikan janjinya. Ini sepanjang zaman. Karena para sahabat tetap tegak dengan ilmu, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Manhaj mereka satu masyarakat yang mentauhidkan Allah. Pernahkah tercatat dalam sejarah para sahabat itu melakukan kesyirikan seperti kaum kita, mendatangi kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati? Kalla thumma kalla, tidak pernah. Bahkan kalau saudara membaca di kitab hadis Sahih Bukhari, di bagian kitab Istisqa, pernah terjadi musim kemarau panjang pada zaman Umar, pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di situ meminta-minta, ya Rasulullah, kita sedang ditimpa kesusahan musim kemarau yang panjang dan seterusnya, seperti kaum kita pada zaman ini di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara muslim yang lainnya. Entah berapa ribu kubur tertentu yang dijadikan pemujaan. Lihat manhaj para sahabat. Ini tatbik